Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita membahas soal-soal untuk seleksi P3K tahun 2024, khususnya untuk jabatan operator layanan operasional. Formasi ini merupakan formasi jabatan pelaksana yang terbaru sesuai dengan keputusan Menpan RB yang terbaru. Formasi ini bisa dilamar oleh para tenaga honorer teknis maupun kesehatan yang memang selama ini berkecimpung atau relevan dengan tugas-tugas administrasian, ya. Untuk itu kepada rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan bank-bank soal atau kisi-kisi soal terbaru untuk semua formasi, apakah jabatan teknis, guru maupun kesehatan, rekan-rekan bisa mendapatkan 1000 lebih paket soal melalui bank soal. Silakan menghubungi admin kami, nanti admin kami akan mengkonfirmasi dan memberikan soal-soal paket lengkap, apakah itu kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara sesuai dengan formasi yang rekan-rekan lamar pada seleksi P3K ini. Jadi nanti silakan konfirmasi jabatan apa yang rekan-rekan lamar, maka nanti soal-soal kompetensi teknisnya akan disesuaikan dengan jabatan yang dilamar. Nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi maupun kolom komentar video ini. Nah, rekan-rekan, video ini kita bahas soal-soal terkait dengan formasi jabatan operator layanan operator layanan operasional, ya. Untuk itu rekan-rekan bisa menyimak dan mencoba untuk menjawab. Silakan nanti saya berikan waktu untuk memberikan dan menuliskan jawaban dari soal-soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, untuk kali ini kita membahas paket soal 2, di mana pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks layanan operasional. Pilihan jawabannya A. Kebijakan internal organisasi. B. Hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan publik. C. Standar operasional prosedur. D. Pedoman kerja individu. Mana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan nomor 1 ini yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam konteks layanan operasional? Silakan ditulis rekan-rekan jawaban yang kira-kira tepat apa, A, B, C, atau D. Silakan mulai dari saat sekarang. Baik, kita bahas untuk jawaban yang paling tepat. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di dalam konteks layanan operasional adalah B, yakni hukum yang mengatur penyelenggaraan layanan publik. Jadi sebenarnya kata kuncinya di sini adalah peraturan perundang-undangan. Apabila kita berbicara terkait dengan peraturan perundang-undangan, tentu kita berbicara terkait dengan hukum, kebijakan, standar operasional prosedur, dan pedoman kerja ini bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam pengelolaan data, operator layanan operasional harus A. Mengabaikan data yang tidak relevan. B. Mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dengan baik. C. Hanya menggunakan data dari sumber yang tidak terpercaya. D. Menyimpan data hanya dalam dokumen fisik. Silakan dijawab kira-kira jawabannya apa. Nomor 2 ini, dalam pengolahan data, operator layanan operasional itu harus apa? A, B, C, atau D. Kita lihat di sini ada B, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data dengan baik. Saya pikir ini jawaban yang paling tepat di soal nomor 2 ini, yakni kegiatan mengumpulkan, menyimpan data, dan mengolah data dengan baik. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh seorang operator layanan operasional di dalam hal pengolahan data. Selanjutnya soal nomor 3. Keterampilan analisis masalah bagi operator itu sangat penting, ya. Kata kuncinya adalah keterampilan analisis. A. Menghindari pengambilan keputusan. B. Mengidentifikasi dan menyelesaikan isu secara efisien. C. Menyimpan semua masalah untuk diabaikan. D. Mengalihkan masalah kepada pihak lain. Jawabannya apa?
Kita lihat untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah B. Jadi keterampilan analisis bagi seorang operator layanan operasional itu sangat penting. Hal ini bertujuan di dalam kegiatan mengidentifikasi dan menyelesaikan isu secara efisien. Jadi rekan-rekan operator layanan operasional juga harus memiliki keterampilan analisis. Baik rekan-rekan, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Apa yang menjadi prioritas utama di dalam layanan operasional? A. Kepentingan organisasi. B. Kebutuhan dan kepuasan masyarakat. C. Anggaran yang tersedia. D. Jumlah pegawai yang ada. Apa yang menjadi prioritas utama? Apakah kepentingan organisasi atau B. Kebutuhan dan kepuasan masyarakat? Coba dijawab rekan-rekan, A, B, C, atau D. Baik, kita jawab yang menjadi prioritas utama di dalam layanan operasional adalah kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Ini sebenarnya yang menjadi tujuan utama dalam pelayanan publik. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan publik itu berujung kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Kepentingan organisasi ini tidak bisa dijadikan sebagai prioritas utama oleh karena kita adalah lembaga publik. Kalau kepentingan organisasi mungkin ini lebih cocok kepada lembaga swasta ya. Kalau lembaga swasta memang prioritas utamanya di dalam memberikan pelayanan adalah kepentingan organisasi atau meraih profit yang sebesar-besarnya. Jadi beda dengan layanan operasional di instansi pemerintah. Kepuasan masyarakat adalah prioritas dan tujuan utama di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Baik rekan-rekan, soal nomor 5 ya. Soalnya adalah seorang operator layanan operasional itu harus A. Mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugas. B. Memiliki inisiatif dan bertanggung jawab. C. Hanya bekerja berdasarkan perintah. D. Tidak perlu berkomunikasi dengan masyarakat. Operator layanan itu mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Saya pikir ini tidak bisa. Semua jabatan itu tidak bisa mengandalkan orang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yakni memiliki inisiatif dan bertanggung jawab. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Operator layanan operasional itu harus memiliki jiwa inisiatif dan bertanggung jawab. Rekan-rekan, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah saat melakukan tugas, seorang operator layanan operasional itu harus tetap fokus pada tugas yang diberikan. Mencari-cari kesalahan orang lain, mengabaikan tenggat waktu, bekerja secara acak. Yang mana kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah A, yakni operator layanan di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tetap harus fokus pada tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Jadi seorang operator layanan ini memang tugas-tugas utamanya adalah berkaitan dengan hal-hal teknis ya, hal-hal teknis pelaksanaan. Ini yang menjadi tugas pokok dari seorang operator, sehingga dia harus fokus pada tugas-tugas yang diberikan atasan oleh pimpinan yang ada di instansinya masing-masing. Jadi operator layanan operasional itu kualifikasi pendidikannya adalah SMA ya, kualifikasi pendidikannya adalah SMA. Nah, operator layanan operasional ini apabila rekan-rekan tidak mendapatkan formasi di tempat kerja, kemudian rekan-rekan juga tidak mendapatkan formasi sesuai dengan ijazah yang rekan-rekan miliki, maka rekan-rekan bisa menggunakan ijazah SMA untuk melamar pada formasi operator layanan operasional ya. Operator layanan operasional bisa menggunakan ijazah SMA. Lalu bagaimana dengan surat keterangan pengalaman kerjanya? Nanti disesuaikan, apakah disesuaikan di isi surat keterangan ya, nantinya mungkin ada harus relevan dengan tugas-tugas seorang operator layanan operasional. Baik, selanjutnya soal nomor 7, soal nomor 8 ya, soal nomor 8. Salah satu cara untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat adalah hanya berbicara ketika diminta.
B. Memberikan informasi yang transparan dan akurat. C. Menyembunyikan informasi penting. D. Mengabaikan pertanyaan masyarakat. Mana yang lebih tepat? Untuk jawaban soal nomor B ini, jawaban tepatnya adalah B ya, memberikan informasi yang transparan dan akurat. Seorang operator layanan itu memang harus fokus bekerja, tetapi tidak juga harus berbicara ketika diminta. Ya, rekan-rekan juga bisa memberikan informasi terkait dengan layanan yang diberikan. Jadi kita lihat di sini jawabannya adalah B. Selanjutnya rekan-rekan, pertanyaan nomor 9 adalah apa yang harus dilakukan jika seorang rekan kerja memiliki kinerja yang buruk? A. Mengabaikannya karena kita berpikir mungkin ini urusannya, kita tidak perlu mencampuri urusan orang lain. B. Membantu dan memberikan masukan yang konstruktif. Konstruktif di sini artinya membangun. C. Menyebarluaskan informasi tersebut. D. Mengadu kepada atasan tanpa memberikan solusi. Mana yang tepat, apakah mengabaikannya atau membantu dan memberikan masukan yang konstruktif? Apabila kita menemukan rekan kerja yang memiliki kinerja buruk, tentu jawabannya adalah B, yakni membantu dan memberikan masukan kepada rekan kerja yang memang memiliki kinerja yang buruk. Rekan-rekan, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa penting untuk memiliki sikap terbuka di dalam pekerjaan? A. Agar mudah dipengaruhi. B. Untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi. C. Agar bisa menghindari kritik. D. Untuk mempertahankan status quo. Jawabannya apa? Jawabannya adalah B. Ya, seorang operator layanan operasional harus memiliki sikap terbuka di dalam pekerjaan. Itu semata-mata untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di instansi yang bersangkutan. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit soal terkait dengan jabatan atau formasi operator layanan operasional. Jika rekan-rekan termasuk rekan-rekan yang memilih formasi lain ingin mendapatkan bank soal seperti ini, silakan hubungi admin kami, konfirmasi formasi apa yang rekan-rekan lamar. Nanti admin akan memberikan soal-soal kompetensi sesuai dengan formasi yang rekan-rekan lamar. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video berikut.